Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas apa ya, fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur Bu Alfian. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya, musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu Bu Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya, kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, ini sahabat reaksi, kali ini saya akan mereaksi yang terhormat Bapak Alfian Tanjung, dikarenakan Bapak Alfian ini Bapak Ustadz dan mengaku beragama Islam, syiar Islam. Saya juga agama Islam sesuai KTP, tapi saya berusaha menjadi orang Islam sesuai ajaran Rasulullah, dan saya juga menggunakan peci dan baju koko ini gitu. Lagi-lagi Bapak Alfian yang terhormat, statement-statementnya beropini bahwa orang Sunda seolah-olah yang ada di pikirannya murtad gitu, percaya sama dukun. Dan menurut saya ini sangat bahaya. Saya sebagai orang Jawa Barat ya harus mengeluarkan reaksi, dan saya juga nggak mau anak keturunan saya, saudara saya terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Kita simak videonya. Bu Alfian, ini kita perlu merespon nih Bu Alfian, karena ya lucu juga sih Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas apa ya, fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur Bu Alfian. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya, musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu Bu Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya, kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun Bu Alfian. Mereka merasa kok Deddy Mulyadi dianggap musuh Islam gitu kira-kira. Nah, yang mungkin yang langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca, narasinya sama Bu Alfian. Dengar tidak kata-katanya? Kok bisa musuh-musuh Islam menurunkan seseorang dan menaikkan seseorang? Yang dimaksud dia itu siapa tuh, musuh-musuh Islam itu? Apakah dia merasa yang paling Islam gitu? Keren dia menggiring opininya, mengajak umatnya, seolah-olah harus menjustifikasi orang lain yang tidak sepemikiran dengan dia. Saya khawatir
keturunan masa depan rusak nih orang pemikiran-pemikiran seperti ini. Bukan menjalankan Islam yang sebenarnya malah merusak. Niatnya baik, cuman salah implementasinya. Dari pemikirannya aja nggak tahu kemana, bagaimana implementasinya, akhlak kesehariannya. Kita lanjut. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Pak Alfian. Ya, bukan berarti jangan bawa-bawa agama ke politik, bukan. Orang Jawa Barat udah cerdas, gitu. Sudah tenang dari dulu. Cuman cara Bapak Ustadz Alfian ini, dia mengatasnamakan, menggiring semua orang harus membela Islam, berpolitik Islam. Cuman cara implementasinya, karena menggiring opini, dia memframing diri sendiri dan circle-nya ya yang lebih Islam gitu, yang lain tidak Islam. Cuman pesan saya, gunakan logika dan akal dan rasanya. Apakah pemikiran-pemikiran seperti itu layak atau tidak? Kita harus hati-hati buat penerus-penerus, jangan sampai terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Sangat nyata berpolitik, tapi menggiring opini, dan selalu ada korban pasti orang-orang seperti itu. Selalu memfitnah, menjelek-jelekan. Buktikan kalau memang mau berpolitik sesuai ajaran Islam. Buktikan. Jangan menggunakan narasi-narasi seperti itu. Bereskan dulu logika berpikirnya. Silakan Anda cerna sendiri video-videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30, kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik, untuk apa kita berpolitik, apa manfaatnya kekuasaan politik, dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Itu yang pertama. Yang kedua, respon daripada netizen, respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya, itu kok satu irama ya. Satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi seolah-olah, jadi Anda jadi anti-Islam, Anda jadi nggak suka bahwa Islam itu dipakai sebagai norma dan nilai-nilai tatanan, nilai untuk berpolitik. Nah itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekulerisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekulerisme itu, Bung Kameramen, dikenal, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham, almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, Inna dina indallahil Islam.
agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya, Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Iya, saya menangkap begitu. Bahasanya bahasa kaum kiri dan kaum yang memang cenderung tidak menyukai agama sebagai pedoman untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Betul. Nah, jadi ini ada persoalan serius, dan kalau memang kalian semua adalah orang-orang yang mengaku masyarakat Tatar Sunda itu adalah Tatar yang penuh dengan nilai transendensi ilahiyat. Dikenallah Jawa Barat sebagai basisnya para santri dan orang-orang yang berkhidmat kepada la ilaha illallah. Maka dengan adanya respon seperti itu, ini sebagai potensi isyarat positif bagi kita semua, para aktivis dakwah, para guru-guru, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama di jaringan se-Jawa Barat untuk lebih melakukan pendidikan-pendidikan yang lebih meluas, mendalam dan mengena. Begitu Bung respon awalnya. Iya, Bu Alfian. Iya, itu yang saya heran itu gitu. Bu Alfian kan mengumumkan pendidikan politik Islam ya, Bu Alfian. Tapi justru akhirnya jangan bawa-bawa agama lah, begini dan begitulah, Bu Alfian. Nah, ini kan jadi sedih menurut saya, Bu Alfian. Menurut saya jadi ada fansnya Deddy Mulyadi sampai komen seperti ini, Bu Alfian. Dari Adit T9V. Deddy Mulyadi, Imam Mahdinya Jawa Barat. Ini kan udah keterlaluan, Bu Alfian. Oke lah, Deddy Mulyadi suka bagi-bagi duit. Oke lah, dia baik. Ya tapi dia masih manusia gitu, Bu Alfian ya. Nah ini, Bu Alfian, jadi saya semakin sadar bahwa betapa mudahnya nanti Dajjal mendapatkan jemaat kira-kira gitu. Gimana, Bu Alfian, respon tengahnya? Silakan. Ini sebenarnya adalah bentuk split personality. Kalau dalam teori kepribadian, ada yang namanya penyimpangan kepribadian. Kenapa si oknum tadi menyebut Deddy Mulyadi adalah Imam Mahdinya Jawa Barat? Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya gitu. Dia belum juga diimami oleh ayahnya, sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang arahnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya, saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, kemudian dia bersujud-sujud pada sebuah prosesi kegiatan. Itu tetap, menurut saya, jangan hubungan baik kita dengan seseorang membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil membuatkan kita dekat pada ketakwaan. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah, sekali lagi itu fenomena kultus, Bung Kameramen. Kultus individu terjadi ketika orang itu kehilangan jati diri. Ketika orang tidak memahami bahwa dia harus memahami konsep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep tentang keteladanan. Idola seorang muslim itu adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Jadi, orang beriman dia hanya mendahulukan Rasulullah dari manusia yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada sesembahan yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada orang yang lain. Itu adalah bagian yang perlu kita ingat selalu sebagai seorang muslim. Iya, Bu Alfian. Sepakat saya, Bu Alfian, karena ujungnya mengkultus itu merusak akal sehat ya, Bu Alfian. Ya akhirnya syirik lah jatuhnya kira-kira gitu. Ujungnya mereka hanya berkata, Kang Deddy Mulyadi itu Bapak Aing, saya orang Sunda dukung KDM Sampurasun. Iya, kita nggak ada masalah ente mau dukung orang yang bagus dalam kinerjanya. Tapi kalau satu sisi misalkan dia
baik untuk negara, tapi satu sisi dia merusak akidah, kan juga ini perlu dikoreksi. Nggak boleh kita hanya karena dia misalkan bagus, ya seperti Ahok kemarin lah Bu Alfian. Kan ada orang yang menganggap Ahok itu bagus. Tapi kan secara Al-Quran kita nggak boleh memilih pemimpin kafir. Akhirnya kita meninggalkan Ahok. Itu kan jelas gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, lupakanlah Deddy Mulyadi Bu Alfian. Menurut saya yang perlu diedukasi tetap masyarakat kita Bu Alfian. Tentu kita pengen sekali Bu Alfian pemimpin seperti Pak Anies, seperti Habib Rizik misalnya, seperti Bu Alfian atau tokoh-tokoh yang lain, tentu kan sesuai kapasitasnya Bu Alfian. Dan juga bukan pemimpin yang akhirnya membuat kita musyrik Bu Alfian. Karena kalau kita melihat penjelasan yang lainnya kan, Sunda Wiwitan ini masuk dalam kategori agama baru. Jadi dia bukan Islam. Nah makanya itu yang saya sampaikan kenapa musuh Islam mempersiapkan. Karena tidak masuk dalam kategori Islam. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, saya jadi semakin Bung Alfian, sepakatlah dengan ide Bung Alfian pendidikan politik Islam, bahwa ternyata di akhir zaman ini orang itu pengen sukses dengan cara mengenyampingkan agama. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Pemirsa